Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, baiklah. Untuk pembahasan pertama kita yaitu tentang pembuktian induksi matematis. Apa sih pembuktian induksi matematis? Nah, jadi pembuktian induksi matematis itu digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematis. Ya, seperti apa pernyataan matematisnya? Yang pertama yaitu tentang barisan ya. Barisan bilangan. Yang kedua tentang ketidaksamaan bilangan. Dan yang ketiga tentang keterbagian. Ya, jadi ini yang akan kita bahas ya, ketiga ini yang akan kita bahas di pembuktian induksi matematis. Nah, adapun pembuktian induksi matematis itu memiliki prinsip ya, aturan dasar yang harus dipatuhi dalam mengerjakan dalam membuktikan pernyataan. Nah, jadi prinsip dari induksi matematika kita anggap untuk setiap bilangan asli n mempunyai pernyataan Pn ya. Jadi suatu bilangan n memiliki pernyataan Pn yang memenuhi dua kondisi berikut. Jadi kondisi yang pertama P1 adalah benar. Jadi ketika si n-nya ini kita ganti dengan 1 itu bernilai benar. Apabila benar-benar kita lanjut ke kondisi yang kedua. Jika PK dianggap benar, jadi kita anggap si n-nya ini kita anggap sebagai K dan bernilai benar ya untuk setiap bilangan asli K. Maka selanjutnya kita akan buktikan PK P untuk n-nya sama dengan K plus 1 harus dibuktikan juga benar ya. Jadi yang akan kita utak-atik di sini yang pertama di P1 dan P untuk n-nya sama dengan K plus 1 ya. Jadi ini nih, kedua ini yang kita utak-atik. Sehingga dari kedua prinsip di atas itu akan menunjukkan suatu pernyataan Pn bernilai benar untuk setiap bilangan asli n. Ya, langsung aja kita cari contohnya. Contoh yang pertama tentang barisan bilangan ya. Pembuktian pernyataan barisan atau deret ya. Langsung ke contohnya aja. Contoh pernyataan seperti ini. Sekarang ada suatu pernyataan Pn itu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Nah, jadi kita akan membuktikan bahwa si ruas kiri ini sama dengan yang ruas kanan gitu ya. Dengan cara apa? Dengan menggunakan prinsip tadi ya yang kita bahas pertama. Ya, prinsipnya. Yang pertama kita akan asumsikan ya. Kita tulis dulu jawab. Oke. Kita asumsikan bahwa yang pertama n-nya sama dengan 1 ya, berarti di sini P1 ya. P1 berarti di sini kita ambil aja yang ini ya. Kita coba yang ini kita ubah n-nya jadi 1 ya, berarti 2n min 1 sama dengan n kuadrat, atau jadi 2 dikali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat ya.
2 dikali 1 berapa? 2 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 1 kali 1 ya 1 ya. 2 dikurangi 1 berapa? 1 ya. 1 sama dengan 1. Karena ruas kiri dengan ruas kanannya sama, berarti ini bernilai benar ya. Benar berarti pernyataannya. Nah, lanjut, karena benar kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita asumsikan n-nya sama dengan k ya. Ini juga kita asumsikan benar ya, yaitu untuk apa? Untuk pernyataan yang ini ya. Jadi kita ganti sekarang, n-nya diganti dengan k ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2k min 1 sama dengan k pangkat 2. Nah, karena kita asumsikan bahwa n sama dengan k itu benar ya, berarti kita akan asumsikan lagi bahwa yang ketiga kita akan asumsikan lagi bahwa n sama dengan k plus 1 juga bernilai benar ya. Jadi sekarang kita ganti lagi nih, kita tambahkan jadi k plus 1 ya. Berarti pernyataannya jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2k plus min 1. Nah, ini yang k nya. Sekarang kita tambahin lagi, ditambah. Nah, tadi yang k di sini kita tambahkan lagi jadi k plus 1 ya. Di 2k plus 1 ada apa di sini? Min 1 sama dengan plus 1 kuadrat ya. Nah, jadi ini yang akan kita utak-atik kiri ya. Yang ini kan kita ubah. Oke, sebelumnya kita lihat dulu di sini nih. Ini, nah sampai sini ini sama ya bentuknya dengan pernyataan yang n sama dengan k ya. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2 kali 1 itu sama dengan k kuadrat. Jadi yang ini kita ubah juga nih supaya kita bisa samakan dengan yang ruas kanan. Jadi ini k kuadrat ditambah ini jadi 2k plus 1 min 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, supaya yang ruas kiri sama dengan yang ruas kanan, kita apain dulu nih. Jadi yang ini nih masih bisa kita keluarkan ya, k plus 1 nya. Jadi kita tulis ulang, k pangkat 2 ditambah 2 dikali k jadi 2k, 2 dikali 1 jadi plus 2 min 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2 ya. Ini ada yang bisa dihilangkan, ini ya, 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kita tulis ulang, k pangkat 2 ditambah 2k plus 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Nah, sampai sini ini kan bentuknya kuadrat ya. Nah, kita bisa ubah nih yang ruas kiri jadi bentuk apa? Bentuk pemfaktoran supaya bisa sama dengan yang kanan ini nih. Nah, kalau pemfaktoran masih ingat ya, pertama kita buat 2 kurung kurawal. Setelah itu apa? Yang k kuadrat. Nah, k kuadrat berarti k dengan
K dikali K hasilnya K kuadrat. Nah sekarang yang di belakangnya nih, gimana caranya ya? Kalau masih ingat, jadi ini tuh cari bilangan yang dikalikan hasilnya 1 dijumlahkan hasilnya 2. Berapakah bilangan itu? Nah, bilangannya K plus 1 dengan K plus 1 ya. K plus 1 kuadrat. Nah, sama nggak? Udah sama. Nah, ini ya, ini K plus 1 dikali K plus 1. Kan ini sama bentuknya, bisa kita ubah jadi K plus 1 kuadrat sama dengan K plus 1 kuadrat. Ruas kiri dengan ruas kanan sama. Artinya ini pernyataan tersebut bernilai benar ya. Sehingga apa? Kita bisa tarik kesimpulan ya. Titik 3 ini artinya kesimpulan ya. Kesimpulannya bahwa pernyataan tadi itu, pernyataan yang mana? Pernyataan untuk PN, kurang jelas ya. Merah aja. PN sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya sampai ditambah 2n min 1 sama dengan n kuadrat. Ini terbukti benar ya. Itu ya, gampang ya, insyaallah lah ya, gampang ya. Jadi caranya itu ini langkah-langkah yang harus kalian kerjakan. Yang pertama langkahnya itu n sama dengan 1, yang kedua n sama dengan k, dan yang ketiga n sama dengan k plus 1. Jadi yang mungkin yang kalian harus berpikir kreatifnya itu di n sama dengan k plus 1 ya. Jadi harus menemukan cara yang paling kreatif supaya ketemu ruas kiri dengan ruas kanannya sama gitu ya. Ini contoh yang pertama, paham? Semoga paham. Kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Di sini kita punya pernyataan PN. Untuk pernyataannya 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya sampai ditambah n plus 1 itu sama dengan n dikali n plus 1 dikali n plus 2 dibagi 3. Nah, gimana caranya? Caranya masih sama kayak yang tadi ya. Tulis jawab ya, langkahnya masih sama yang kayak tadi. Langkah pertamanya apa? Kita buktikan dulu, betul, kita buktikan dulu bahwa ketika n sama dengan 1 bernilai benar ya. Kita ambil yang ada n nya aja nih ya, yang ini berarti nih n 1 berarti 1 dikali 1 ditambah 1 sama dengan 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 ditambah 2 dibagi 3 ya. Ini 1 ditambah 1 2 dikali 1 2 sama dengan ini lagi, berarti 1 dikali 1 ditambah 1 2 dikali yang ini 1 ditambah 2 3 dibagi 3. Jadi 2 sama dengan 1 dikali 2 2 dikali 3 ya 6 ya, 6 per 3. Ini bisa kita sederhanakan, 6 dibagi 3 2 ya, 2 sama dengan 2. Ini berarti terbukti benar ya.
benar. Sehingga bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu ketika n-nya sama dengan k, kita anggap benar ya, sehingga pernyataannya menjadi kita ubah, berarti di sininya PK ya, pernyataannya jadi 1 ditambah 2 ditambah bukan ditambah ini 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya sampai ditambah k dikali k plus 1 sama dengan k dikali k plus 1 k ditambah 2 per per 3 ya, ini kita anggap benar ya, kita anggap benar sehingga pernyataan n sama dengan k plus 1 juga harus ya, berarti kita asumsikan bahwa yang ketiga n sama dengan k plus 1 ya. Nah, kita asumsikannya berarti ini pernyataannya berubah lagi ya bentuknya, jadi ditambahkan k plus 1 ya, sehingga p untuk k plus 1 itu sama dengan 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah titik-titik ditambah k dikali k plus 1. Nah, ini baru kita tambahkan, ditambah k nya ini kita jadikan k plus 1 ya, berarti k plus 1 dikali yang k ini jadi k plus 1 juga, k plus 1 ditambah 1 ya, paham kan sampai sini ya? Sama dengannya nggak cukup, kita taruh di bawah aja ya, sama dengan k plus 1 ya, k nya ini diubah jadi k plus 1 dikali k plus 1 tambah 1 dengan k plus 1 ditambah 2 dibagi 3 ya, tulisannya rada indah ini ya. Nah, ini yang akan kita utak-atik di sini nih, segi kreatifnya kita ya. Jadi akan kita utak-atik sama kayak yang tadi, kita lihat di sini ada yang sama ya. Nah, ini sama nih, sama yang di bawah nih, 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya ditambah k dikali k plus 1 kali k plus 2 per 3. Nah, yang belum ditulis apa? Yang ini ya, ditambah k plus 1 dikali yang ininya jadi k plus 2 ya, 1 ditambah 1 jadi 2 sama dengan k plus 1 dikali k plus 1 k plus 2 dikali k plus 3 per 3. Nah, ini gimana caranya nih supaya ini juga berubah jadi ruas sama kayak ruas kanan.
Gimana caranya? Ini kita samakan dulu penyebutan yang ini nih ya. Jadi kalau kita samakan penyebutan yang ini, oke, misalkan gini loh, 1/2 ditambah 3. Nah, cara menyamakan penyebutnya gimana ya? Jadi yang ini, yang bilangan asli ini kita kalikan dengan 2 ya, berarti 1/2 ditambah 3 dikali 2, ini penyebutnya jadi per 2 gitu kan ya, paham ya? Nah, ini juga sama, kita ubah juga yang ini, kita kalikan juga dengan yang 3 supaya penyebutnya sama. Berarti ini jadi K dikali K plus 1 dikali K plus 2 ditambah K plus 1 kali K plus 2 dikali 3. Penyebutnya ini dibagi 3, ini juga sama per 3 juga ya. Nah, supaya tadi sama dengan ruas yang kanan ini udah bisa nih. Yang ini kan sama-sama ada K plus 1, ini ada K plus 2, yang ini ada K plus 1, ini K plus 2. Kita tarik nih yang K sama 3-nya ya, kita tarik, kita pisahkan jadi K plus 1 plus 3 juga ya. Ini kita peroleh K plus 1 K plus 2 sama yang terakhir yaitu K plus 3 per 3. Loh, kok buku bisa kayak gini? Ya iya, karena yang ini nih kalau kita jabarkan K plus 1 K plus 3, ini kalau kita jabarkan kita kali masing-masing, jadi ini dikali ke sini dapatnya K plus 1, K dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini juga sama, kalau kita kalikan juga keluar jadinya 3 dikali K plus 1 dikali K plus 2 gitu ya. Jadi ini kita satukan gitu loh ya, sehingga nah yang ini ruas yang kiri ini bentuknya sama dengan yang ruas kanan. Nah, ini bentuknya udah sama ini. Ya sudah, karena sama berarti ini terbukti benar ya. Sama berarti ini benar. Sehingga dapat disimpulkan ya. Sehingga bisa kita simpulkan, di sini kita buat kesimpulannya ya. Kita buat kesimpulan untuk pernyataan PN yaitu 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 3 ditambah seterusnya sampai ditambah K sampai ditambah ya N dikali N plus 1 sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 per 3. Ini merupakan pernyataan yang benar. Itu ya, paham ya? Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan. Ibu cukup kasih 2 contoh. Selanjutnya kalian lanjut ke soalnya ya. Jadi soalnya buktikan pernyataan berikut. Nah, jadi ada 3 soal, ini dikerjakan dengan langkah-langkah yang sama kayak yang tadi. Setelah dikerjakan, kalian upload tugasnya di link yang ada di description box ya. Nanti Ibu taruh linknya di description box ya. Oke, cukup itu aja penjelasan untuk pertemuan pertama kita. Semoga mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.